Konten AI dari yang bikin kagum sampai bikin orang emosi. Di satu sisi, kreatif dan efisien. Di sisi lain, dianggap merusak orisinalitas. Tapi, mana yang benar? Apakah konten AI itu masa depan kreator atau ancaman besar untuk dunia YouTube? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rasendria AF. Channel yang selalu memberikan sebuah tutorial bagaimana cara menghasilkan uang melalui platform YouTube dan belajar menjadi YouTuber profesional. Di era digital seperti sekarang, teknologi AI bukan cuma alat bantu, tapi sudah jadi pencipta. Konten YouTube yang dulu butuh waktu berhari-hari, kini bisa dibuat hanya dalam hitungan menit. Tapi, di balik semua kecanggihan itu, muncul pertanyaan besar. Konten AI itu revolusi atau kehancuran kreativitas manusia? Nah, pada video kali ini kita akan bongkar sisi terang dan gelapnya. Siap-siap ya, karena ini bukan pembahasan biasa. Namun sebelum itu, bagi kalian yang mungkin baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan kalian bisa klik tombol like, subscribe, dan share video ini agar video ini bisa bermanfaat buat orang lain. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Nah, yang pertama sebelum kita akan bahas, kita harus tahu dulu definisi dan evolusi konten AI. Apa sih sebenarnya konten AI itu? Ini bukan cuma soal suara robot atau gambar buatan mesin. Konten AI adalah segala bentuk media yang dibuat, diolah, atau dibantu oleh kecerdasan buatan. Mulai dari skrip, gambar, musik, suara narasi, hingga video full otomatis. Tapi ini bukan muncul tiba-tiba. Mari kita lihat evolusinya. Sekarang coba kalian buka YouTube, cari cerita AI, narator AI, atau motivasi AI. Kamu akan lihat ratusan channel baru yang tampilannya mirip. Suara robotik, visual dari stock footage, dan cerita yang dihasilkan oleh teks otomatis. Apakah ini salah? Nggak juga. Tapi, banyak yang mempertanyakan kualitas dan orisinalitasnya. Di sisi lain, muncul gelombang protes. Banyak kreator senior, editor profesional, sampai penonton biasa mengkritik konten AI karena alasan ini. Yang pertama, membunuh kreativitas manusia. Yang kedua, suara kaku dan tanpa emosi. Yang ketiga, meniru gaya orang lain. Yang keempat, merusak algoritma YouTube karena kuantitas tanpa kualitas. Dan yang kelima, meresahkan karena bisa dipakai untuk manipulasi atau hoax. Ada juga yang menganggap konten AI itu adalah malas, instan, dan tidak punya jiwa. Tapi menariknya, justru banyak penonton yang menyukai konten AI. Alasannya kenapa? Yang pertama, mereka tidak peduli siapa yang bikin, asal isinya bermanfaat atau menghibur. Alasan yang kedua, banyak yang tidak tahu kalau itu buatan AI. Dan yang ketiga, beberapa konten AI punya nilai tambah. Editingnya bagus, risetnya mendalam, bahkan pesan moral yang kuat. Kreator juga melihat ini sebagai peluang. Karena bisa cepat produksi, cepat upload. Nggak perlu tampil wajah. Dan bisa fokus di ide, bukan teknis. Seiring naik daunnya, beberapa kasus kontroversial muncul. Yang pertama, channel edukasi AI yang salah menyampaikan informasi. Yang kedua, video deepfake tokoh publik yang meresahkan. Yang ketiga, narasi AI yang meniru gaya YouTuber tertentu tanpa izin. Dan yang keempat, monetisasi channel dengan 100% konten AI yang akhirnya di-banned di YouTube. Ini bikin YouTube mulai bertindak ya. Salah satunya adalah memperketat kebijakan soal transparansi konten AI. Kalau secara hukum, konten AI itu masih wilayah abu-abu. Tapi ada beberapa hal penting yang perlu kalian perhatikan ya. Jangan pakai wajah atau suara orang lain tanpa izin. Jangan juga bikin konten misleading atau hoax. Dan juga jangan pakai narator AI. Sebaiknya disampaikan di deskripsi saja. Hindari konten 100% kopas tanpa modifikasi. Kalau tidak hati-hati, bisa kena banned, didismonetisasi, bahkan tuntutan hukum. Sekarang kita akan mulai masuk ke pertanyaan besar.
apakah konten AI akan menggantikan konten manusia? Jawabannya jelas tidak sepenuhnya. AI bisa bantu, tapi tetap butuh kreativitas manusia. Konten terbaik adalah hasil kolaborasi antara AI dan ide manusia. Di tahun 2025 ini adalah masa awal, siapa yang adaptif, dialah yang bertahan. Pertanyaan selanjutnya, apakah konten AI legal dan etis? Karena di sini YouTube belum secara eksplisit melarang konten AI ya, asalkan tidak menipu atau menyesatkan, tapi secara etika. Nah, ini yang jadi perdebatan. Misalnya, pakai suara mirip tokoh publik tanpa izin, atau narasi berita palsu. AI bisa dipakai untuk kebaikan ataupun kejahatan, tergantung siapa yang pakai. Tahun 2025 ini, konten AI justru makin booming ya. Banyak sekali konten kreator yang menggunakan AI untuk video shot mereka, dan boom, meledak ya. Tools makin canggih, suara makin natural, dan viewer mulai terbiasa. Tapi, YouTube juga mulai memperketat aturannya. Channel AI tetap bisa besar, asal punya kualitas dan niat jujur bikin konten yang bermanfaat. Nah, ini tips buat kalian yang mau bikin konten AI. Kalau kalian tertarik bikin konten AI, ini tipsnya ya. Yang pertama, kalian bisa gunakan AI untuk bantu, bukan ganti kreativitas kalian. Yang kedua, pilih niche yang cocok, misalnya edukasi, cerita pendek, news, dan lain-lain. Selanjutnya, kalian bisa gunakan tools AI yang legal dan aman. Dan yang terakhir, tambahkan nilai unik. Bisa berupa gaya narasi, ide cerita, ataupun editing kalian sendiri. Jadi, konten AI itu dihujat sekaligus juga dipuja. Tapi satu hal yang pasti, teknologi nggak bisa dihentikan. Yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi dan tetap kreatif. Mau pakai AI atau tidak, yang penting kontenmu punya nilai, jujur, dan niatnya jelas. Karena pada akhirnya, penonton bisa merasakan mana yang niat dan mana yang asal-asalan. AI itu bukan musuh kreator ya, kecuali kalian menolak belajar. Dan ingat, yang dicari penonton bukan hanya konten yang cepat, tapi konten yang berarti. Nah, teman-teman sekarang bisa pilih, ingin buat konten AI atau konten tanpa AI. Keputusan ada di tangan kalian. Nah, teman-teman silakan kalian bisa pilih sendiri, mana yang ingin kalian gunakan untuk menjadi YouTuber tanpa AI atau menggunakan AI. Dua-duanya memang ada plus dan minusnya. Silakan kalian bisa tentukan sendiri mulai dari sekarang. Nah, teman-teman jangan lupa kalian bisa dukung channel ini agar lebih berkembang lagi depannya dan selalu bermanfaat buat orang lain. Dengan cara kalian bisa klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Pada video berikutnya nanti teman-teman saya akan coba berikan tutorial maupun tips bagaimana caranya kita bisa mengembangkan akun channel YouTube kita sehingga nanti kita bisa menjadi YouTuber yang sukses. Selamat mencoba, semoga berhasil, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now.